Baca Kisah nomor 10. Mengapa saudara mengatakan bahwa saudara benar hanya oleh iman? Bukan karena layaknya imanku membuat Allah berkenan kepadaku, melainkan karena hanya pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya semata-mata merupakan kebenaranku di hadapan Allah. Dan karena semua itu tidak mungkin kuterima dan kuraih dengan cara lain kecuali melalui iman. Tetapi apa sebabnya perbuatan baik kita, perbuatan baik saya tidak dapat menjadi kebenaran di hadapan Allah? Biarpun sebagian saja. Karena kebenaran yang dapat bertahan di hadapan pengadilan Allah harus sungguh-sungguh sempurna dan dalam segala hal sesuai dengan hukum Allah. Dan karena perbuatan kita yang terbaik pun dalam hidup ini tidak sempurna dan tercemar oleh karena dosa. Jadi mari kita mengerti. Saya mengerti hanya melalui Kristus saja saya diselamatkan. Saya juga percaya kepada Yesus Kristus di dalam iman dan hanya mengandalkan Dia saja. Maka dalam iman pula saya sudah berdamai dengan Allah. Saya tidak mau jadi musuh Allah lagi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya mengerti bahwa sehebat apapun perbuatan baik yang saya lakukan itu, semuanya itu ternoda dan tidak baik di hadapan Allah. Apakah perbuatan baik saya tidak menghasilkan ganjaran? Padahal Allah hendak memberikan ganjaran baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan datang. Ganjaran itu bukan terjadi berdasarkan amal, melainkan berdasarkan rahmat saja. Akan tetapi, tidakkah ajaran ini menjadikan manusia tidak peduli dan fasik? Tidak. Karena barang siapa yang telah menjadi anggota tubuh Kristus oleh iman yang sungguh-sungguh, tidak dapat tidak menghasilkan buah berupa perbuatan baik yang timbul dari rasa syukur kepada Allah. Jadi, sebelum saya percaya dan diselamatkan, maka setiap perbuatan yang saya nilai baik itu tidak baik sama sekali di mata Tuhan. Sesudah saya percaya dan diselamatkan, maka saya bisa berbuat baik karena Roh Kudus menuntun saya dan Kristus mengubah saya. Perbuatan baik yang saya lakukan sekarang ini sesudah saya percaya dan diselamatkan adalah tuntunan Tuhan saja. Kita tidak bisa menuntut upah ganjaran, tapi Tuhan mau membalas dengan hadiah atau anugerah. Mari kita berbuat baik, bukan supaya dapat hadiah, tetapi kita berbuat baik, berbuat apapun yang baik karena rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Mari kita mengucap syukur kita bisa berbuat baik karena anugerahnya juga. Mengingat bahwa hanya iman yang membuat kita mendapat bagian dalam Kristus.
dan segala anugerahnya. Dari manakah datangnya iman yang demikian itu? Dari Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman itu di dalam hati kita melalui pemberitaan Injil yang kudus dan yang menguatkannya melalui penerimaan sakramen. Wah, saya percaya bahwa iman hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang diberi oleh Roh Kudus. Saya mengerti bahwa iman itu ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Saya mengaku bahwa iman saya tumbuh karena saya menerima pemberitaan Injil. Saya percaya bahwa sakramen meneguhkan saya dan menjadikan saya saksi dari iman saya itu. Kalau begitu, apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan meterai yang kudus serta kasat mata terlihat yang telah ditetapkan oleh Allah. Melalui penerimaan sakramen, diterangkannya dan dimeteraikannya kepada kita secara lebih jelas lagi janji Injil itu, yaitu bahwa Dia menganugerahkan kepada kita pengampunan semua dosa dan hidup yang kekal hanya berdasarkan rahmat, karena korban Kristus yang satu-satunya yang telah terjadi di kayu salib. Jadi apakah keduanya, yaitu firman dan sakramen, ditetapkan dengan tujuan agar olehnya iman kita diarahkan kepada korban Kristus pada kayu salib itu sebagai satu-satunya dasar keselamatan kita? Ya, memang demikian. Roh Kudus mengajarkan kepada kita dalam Injil dan meneguhkan melalui sakramen bahwa keselamatan kita yang sempurna berdasarkan korban Kristus yang satu-satunya yang telah terjadi bagi kita pada kayu salib. Berapa jumlah sakramen yang ditetapkan Kristus dalam Perjanjian Baru? Dua, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Mari kita mengerti. Saya mengerti bahwa sakramen itu adalah perintah sekaligus dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Saya percaya bahwa bila saya melaksanakan sakramen, maka saya terlibat dalam seluruh janji Allah yang salah satunya adalah hidup kekal. Saya percaya bahwa sakramen mengajarkan, mengingatkan, meyakinkan, sekaligus menjadi saksi bahwa keselamatan saya hanya pada pengorbanan Kristus saja. Bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam baptisan kudus bahwa korban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib itu menjadi kebaikan bagi saudara. Kristus telah menetapkan permandian lahiriah ini disertai janji. Sebagaimana tubuhku pasti dibasuh secara lahiriah oleh air yang biasa dipakai untuk menghilangkan kotoran tubuh, sepasti itu pula aku telah dibasuh dengan darah dan rohnya dari kecemaran jiwaku, yaitu semua dosaku. Apa maksud dibasuh dengan darah dan roh Kristus? Maksudnya adalah mendapat pengampunan dosa dari Allah berdasarkan rahmat, karena darah Kristus yang telah ditumpahkannya bagi kita dengan pengorbanannya pada kayu salib
dan pembaruan oleh Roh Kudus serta pengudusan olehnya menjadi anggota tubuh Kristus, supaya kita makin lama makin mati bagi dosa dan menempuh hidup saleh serta tidak tercela. Jadi, saya mengerti bahwa baptisan air merupakan lambang atau lukisan tentang pembersihan atau penyucian. Tanda yang nampak melambangkan tanda yang tidak nampak, yaitu penyucian diri kita. Aku percaya bahwa darah Kristus membersihkan hatiku dari dosa-dosaku yang ditandai dengan baptisan kudus. Saya percaya juga bahwa Roh Kristus, yaitu Roh Kudus, telah menguduskan kita dan melatih kita untuk hidup kudus. Ini dinyatakan melalui baptisan. Percayakah? Mari sungguh-sungguh kita yakinkan diri kita percaya dan terlibat di dalam sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Amin.